Perumahan hingga 30 Oktober 2024 sebesar 8,848 triliun atau 60,27%. Sedangkan proses fisik 63,87%. Nomor 2, total paket kontraktual tender /seleksi Ditjen Perumahan TA 2024 sebanyak 200 paket dengan nilai anggaran sebesar 9,503 triliun yang terdiri dari A. 174 paket terkontrak. Ketua, saya mohon dulu. Total anggaran. Menteri. Bentar Pak Menteri, ada koreksi data ini sudah. Tadi tolong balik lagi ke slide 11 tadi. Halaman 11. Ya. Halaman 11. Ada update yang semalam. Ini data yang diberikan ke kita, yang kami pegang di sini sama yang di atas sana beda jauh, ya. Usulan pemanfaatan itu di sana 263, di sini 205. Sisa anggaran yang belum termanfaat di sana 297, 143, 268, yang kita pegang 355, 340, 837. Nah. Ya, yang benar yang mana nih? Yang di kami atau yang update sekarang? Itu aja. Ya, baik, terima kasih. Yang sana Pak, yang ditampilkan yang betul atau yang ini, yang di kami? Saya jelaskan Pak. Jadi kita sudah masukkan anggarannya itu hari apa Pak? Ke sini. Masuk Jumat siang. Hari Jumat siang. Kemudian kita ketemu dengan Menseknek hari apa? Jumat sore Pak. Jumat sore. Pertanyaan saya sederhana Pak. Iya, saya jelaskan kronologisnya sedikit Pak. Ya, mungkin Pak. apakah data sana yang betul atau Supaya kita pakai yang kami mana? pakai yang mana gitu aja dulu Pak. Jadi, pakai yang ini. iya. Ya udah pakai yang ini teman-teman ya. Iya, Pak. Jadi bukan pakai yang ada sama kita, datanya pakai yang itu aja pertanyaannya Pak Menteri, silakan. Ya, tentu ada alasannya Pak. Kita kan kalau Susulannya aja pimpinan. Ya. susulannya Ya, nanti disusulkan ke kita. Iya. Iya. Jadi Jadi mungkin kami terima koreksinya Pak. Betul itu. Cuma saya jelaskan setengah menit aja kenapa begitu. Ada arahan untuk memprioritaskan pembangunan yang kami usulkan tambahan Pak dari pimpinan kami di pemerintahan. Jadi alasannya itu aja Pak. Ya. Jadi kita baru dipanggil itu hari Jumat jam berapa ya? Jam 4 sore kah Pak Wamen? Ya. Jam 4 sore. Ya. Jadi itu masuk duluan, baru belakangan itu. Ya, saya terima itu ya, masuknya. Terima kasih Pak. jadi Pak melalui Ketua, saya ingin supaya ini saya bisa memahami karena Pak Menteri kan baru masuk. Ya. Tapi di jajaran sini teman-teman ada eselon 1 dan jajaran ini kan yang sudah selama ini orang lama yang ada di kita sini. Jadi seperti tadi harusnya Pak Dirjen ini sudah sampaikan ke Pak Menteri begitu. Buat datanya bahwa ini yang harus ngomong Pak Menteri gitu. Jangan kalian cari tanggung di sini. Setuju. Tapi harus kasih tahu Pak Menteri. Betul Pak Dirjen. Pak Menteri kan itu. baru sama kita. Ya, Ya, kan? Pak Dirjen Ini aslinya. teman-teman ini jerumusin Pak Menteri ini. Untuk kami Sepakat. gebukin. Nggak bisa begitu caranya. Ini nggak benar semuanya nih mereka ini. Ya. Mengatakan bahwa presiden boleh kampanye dengan memperlihatkan pasal tertentu dari undang-undang pemilu Yang tidak utuh. dan bukan hanya tidak utuh, pasal itu tidak boleh digunakan oleh presiden karena pasal itu adalah pasal untuk presiden, wakil presiden incumbent yang akan mencalonkan diri lagi. Jadi kan itu penggunaan yang tidak tepat dan itu makin kentara, dan semua itu bukan hanya semata-mata dugaan pelanggaran norma atau kaidah, tetapi yang lebih fundamental dari itu adalah dugaan pelanggaran etik berkaitan dengan moralitas. Nah, inilah yang menyebabkan mengapa kemudian dunia kampus itu merasa ya ini saatnya kami turun. Karena ini sudah di luar batas toleransi kami. Kan kampus itu kan mengajarkan hal-hal yang bersifat etik, hal-hal yang bersifat moral. Karena kami itu bergerak di dunia ilmu pengetahuan yang menjunjung tinggi hal-hal yang objektif, etik, dan nilai-nilai semacam itu, nilai-nilai kebenaran. Jadi ketika ini semua sudah dilanggar, maka kami harus turun. Apalagi kalau saya melihat ini ada dua alasan mengapa kampus itu turun.
Yang pertama adalah ini merupakan tradisi akademik. Oke, jadi nggak boleh dibungkam ya, karena ini Betul, tradisi akademik ini ya. adalah tradisi akademik. Kalau kita lihat bagaimana Bung Karno pada waktu muda, Bung Hatta pada waktu muda, Bung Natsir, Ya. ya, Bung Sahrir, itu kan semuanya adalah intelektual-intelektual muda. Dan ini tanpa beliau-beliau mungkin Indonesia nggak merdeka, belum merdeka sampai saat ini. Jadi ini adalah tradisi akademik. Kemudian yang kedua adalah para kaum intelektual ini akan turun jika melihat masyarakat itu di dalam posisi lemah, posisi tidak berdaya. Kami harus menemani, kami harus membersamai para masyarakat, para rakyat yang berada pada posisi yang lemah dan tak berdaya ini. Ya, halo teman-teman, selamat bertemu lagi di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Ya, sangat tertarik sekali tadi kita mendengarkan penyampaian dari Marwar Sirait, Menteri dari Presiden Prabowo Subianto di masa pemerintahan ini. Dan kalau kita melihat bahwa hal-hal yang terjadi saat ini tentu menjadi sebuah pemahaman baru kepada kita, dan juga penyampaian dari Menteri ARA ya, masalah anggaran dan juga perumahan rakyat gitu ya. Tadi nampaknya ada semacam data yang berbeda dan itu tadi dipertanyakan. Nah, lalu kemudian saya akan coba saja melihat bagaimana penyampaian dari teman-teman kita di komentar pada video ini. Kalau kita melihat penyampaian dari komentar pertama, Arar, kaki tangannya aguan. Marwarar, nggak lama lagi badanmu meledak soalnya kebanyakan barang haram. Ingatin WA ini. Hehe, yang penting omong pak, data disulap, logika dibuang, wah malu. Cuman besar mulut. Pengkhianat partai yang haus kekuasaan. Yakin saya 100% kalau si Ara ini nggak bakalan sampai 5 tahun jadi menteri. Presiden harus buang-buangin antek-antek Mulyono dari menteri. Jadi banyak sekali yang kita dengar bahwa antek-anteknya Pak Jokowi, orang-orangnya Pak Jokowi itu diganti dari menteri kabinetnya Pak Prabowo gitu ya. Karena kita tahu bahwa hal yang terjadi di era pemerintahan Pak Jokowi itu seperti apa gitu ya. Ya mungkin teman-teman tahu jelas ya bagaimana di pemerintahan Pak Jokowi dulu gitu ya. Nah, kalau saya melihat di sini, Dewan jangan nyalahin dirjennya, tapi si menteri dikasih tahu ngeyel. Sok pinter kacungnya Taipan Kaminter. Kelihatannya memang kebanyakan kongkau jamuan makan siang atau malam peresmian proyek menteri yang satu ini. Ya, sejak jadi menteri makin tambun aja, statementnya semua omong kosong. Jangan bicara tentang moral maupun etik-etik ketika membicarakan perilaku Jokowi. Ini sahabatnya gua, si Bangor. Syarat ini harus di reshuffle, bahaya ini orang rakus nih. Ya, Marwar Sirait ini memang menteri Pak Prabowo gitu ya, tapi ini mantan kader PDIP. Lalu kemudian kalau kita tahu bahwa ya banyak juga sebetulnya yang ditanggapi oleh masyarakat kita terkait Menteri Marwar Sirait ini yang katanya terlalu arogan, terlalu sombong, dan banyak yang menyebutkan ini adalah tangan kanan aguan ya, dan seterusnya. Jadi banyak yang menyebutkan ini rakus, mementingkan kepentingan sendiri dan seterusnya. Tapi memang ya kalau beliau ini nggak bisa kerja ya harus di reshuffle juga. Kalau memang nggak bisa bekerja gitu ya, nggak kompeten atau tidak punya loyalitas yang tinggi di kementerian itu sendiri. Memalukan, harusnya dibagikan perubahannya.
Jadi kutu loncat dan rela menjilat hanya demi jabatan. Hebat Ibu Mega yang membuang sampah di PDIP karena tahu seperti apa orang ini. Model abis ini mah jadi ngomong. Jika orang yang tahu ilmu pengetahuan dia melihat ketidakbenaran, maka dunia akan memasuki era kehancuran. Ya temannya gua, Menteri Dungu. Ngomong aja udah susah lehernya, udah kayak kura-kura. Marwarar ini gak bisa kerja, hanya pintar ambil kesempatan dan pengkhianat di dalam partainya. Kerjanya hanya bisa menggemukkan pendapatan dan badannya. Menteri yang selalu membuat dikiranya anggota dewan tidak mengoreksi data menteri yang selalu punya alasan. Dan dia ngomong atasannya di pemerintahan kenapa tidak langsung ngomong presiden. Orang di PDIP jadi kacung di pemerintahan Prabowo, jadiin menteri bisa apa? Hanya bisanya kesombongan, manusia tergoblok dia itu harus dipecat. Menteri gede ngomong, ya menteri gede ngomong doang. Kerja nggak becus, lebih baik mundur aja, tiru peradaban pejabat Jepang. Kalau gagal mundur itu lebih terhormat. Syukur sudah dipecat dari PDIP jadi nggak ikut nanggung malu. Pantesan dulu ditolak Megawati jadi menteri katro begini. Itulah pejabat yang tidak punya etik dan moral. Ternyata si Kongguan mundur saja habis kamu ya Allah, sedangkan ini Marwara. Menteri gaplek, manusia penjilat, arah politikus penjilat, oligarki. Jadi macam-macam penilaian-penilaian teman-teman kita. Tapi ya saya berharap ya ada perubahan yang lebih baik ke depan gitu ya. Jangan sampai masyarakat tidak percaya lagi kepada Menteri Marwarar Sirait gitu ya. Dan kalau banyak masukan-masukan dari netizen dibaca-baca gitu ya, Marwarar ini agak sedikit songong gitu ya, sombong gitu ya, dan macam-macam lah penilaian dari teman-teman kita di komentar pada video-video yang terus saya baca-baca. Nah, jadi semoga ini menjadi sebuah evaluasi yang baru kepada pemerintahan ini. Dan Pak Prabowo juga harus lebih memperhatikan para pembantunya, para menteri-menterinya, ya kelak bagaimana yang dilakukan oleh para menteri di kabinetnya tidak sesuai atau tidak mampu untuk menjalankan pekerjaan itu, ya dirasafel saja, diganti dan cari orang-orang yang lebih kompeten, yang lebih bisa bekerja, yang memang di bidangnya. Ya mungkin itu saja teman-teman. Sekali lagi terima kasih buat Anda yang sudah menonton. Saya minta maaf kalau ada ucapan yang salah dan kata-kata yang tidak menyenangkan. Sekali lagi saya ucapkan salam inspirasi, salam NKRI harga mati.